Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Terjemahan ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, orang-orang yang memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 60 menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Innama shadaqatu merupakan penegasan bahwa zakat itu untuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, pemerdekaan budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Orang-orang garim yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dililit hutang, yang mana hutangnya itu bukan untuk sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Allahi minaqoridotan, ketetapan dari Allah, ketetapan yang sudah dibuat Allah tidak bisa diubah. Hakimun alimun wallahu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan ketetapan itu dibuat olehnya yang mana Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana, jadi ketetapan itu tidak dibuat sembarangan saja. Pada ayat 103 menjelaskan tentang teknik zakat ini, yaitu ada perintah Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Maksud mereka di sini tertuju pada yang mempunyai kewenang itu seperti pemerintah, misalnya amil zakat yang telah disepakati. Jadi dia punya wewenang untuk mengingatkan orang yang sudah punya harta senisab yang dimiliki setahun, maka harus diingatkan kemudian dipungut. Selanjutnya disebut pula bahwa zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang membersihkan dan menyucikan mereka. Maksudnya yaitu membuat dia lagi tergolong orang yang di dalam hartanya itu tidak ada hak orang lain, dan zakat itu bisa menyucikan mereka yang membuat diri mereka menjadi lebih baik dan terbebas dari kikir, di mana membuat mereka makin dekat dengan Allah melalui zakat itu. Kemudian washolli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Orang yang mengambil atau memungut zakat itu disuruh untuk mendoakan orang yang telah memberi zakat itu, karena disebut di dalam ayat ini inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu bisa membuat ketentraman bagi mereka. Doa dari orang pemungut zakat itu bisa menenangkan, bisa membuat mereka tentram, membuat mereka lebih nyaman dalam membayar zakat. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kesimpulannya adalah ayat ini menjelaskan tentang pendidikan tentang zakat, di mana yang pertama kewajiban mukmin yang mampu cukup nisab dan haul. Yang kedua kewajiban ditetapkan langsung oleh Allah, Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan Maha mendengar. Yang ketiga manfaat keutamaan zakat menyucikan dan membersihkan diri. Dan yang keempat teknik zakat diantara lain dikumpulkan oleh amil zakat, disunahkan untuk mendoakan muzaki, diserahkan kepada mustaqih, fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, pemerdeka budak, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Nilai-nilai pendidikan, yang pertama keadilan sosial bagi landasan utama kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, pentingnya pengaturan dan peraturan yang adil untuk menjaga keseimbangan sosial. Yang ketiga, tanggung jawab dalam mematuhi aturan dan konsekuensi dari pelanggarannya. Yang keempat, kesadaran akan tindakan dan perbuatan individu serta konsekuensinya di akhirat. Yang kelima, kesadaran akan pentingnya melakukan amal baik dan menjauhi amal buruk untuk mencapai keberkahan hidup.